Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Nama saya Dava Ananda Lubis, NIM 0601232046. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. HAM meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah HAM di Indonesia. Era kolonial. Pada masa kolonial, hak-hak asasi manusia seringkali diabaikan oleh penjajah Belanda. Penindasan dan eksploitasi terjadi secara luas. Kedua, proklamasi kemerdekaan. Tahun 1945, setelah kemerdekaan, Indonesia mulai menata sistem politik dan hukumnya, termasuk menjamin hak-hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 mengakui dan menjamin beberapa hak dasar. 3. Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama dan Orde Baru, pelanggaran HAM secara penahan tanpa proses hukum yang jelas, pembatasan kebebasan berpendapat dan kekerasan oleh negara terjadi. Contohnya adalah peristiwa tahun 1965 dan penindasan terhadap oposisi. Yang keempat, reformasi. Tahun 1998, jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 menandai era reformasi di mana terjadi peningkatan perhatian terhadap HAM. Berbagai reformasi hukum dan institusional dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAM. Prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Yang pertama, universalitas dan keterkaitan. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, dan semua hak saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. 2. Non-diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status lainnya. Yang ketiga, partisipasi. Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. 4. Akuntabilitas dan penegak hukum. Negara wajib menghormati atau melindungi dan memenuhi HAM, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM. Kerangka hukum HAM di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindunginya. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Keempat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan HAM Indonesia, menerima pengaduan dan melakukan penyelidikan. Tantangan HAM di Indonesia, yaitu pertama, pelanggaran HAM. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap minoritas, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penyiksaan. 2. Impunity atau kebebasan dan hukuman. Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan baik, terutama yang terjadi pada masa lalu seperti peristiwa 1965, tragedi Semanggi, dan pelanggaran di Papua. 3. Diskriminasi. Diskriminasi
terhadap kelompok minoritas seperti masyarakat, adat atau LGBTQ, dan kelompok agama minoritas masih terjadi. 4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak masih menjadi masalah serius. 5. Perlindungan buruh migran. Banyak buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri menghadapi kondisi kerja yang buruk dan pelanggar HAM. Langkah-langkah untuk meningkatkan HAM di Indonesia itu meningkatkan hukum di lembaga, memperkuat kerangka hukum dan lembaga yang bertugas melindungi HAM, termasuk memberikan kewenangan lebih kepada Komnas HAM. 2. Pendidik HAM. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum. 3. Pemberantasan impunity. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar HAM, termasuk terjadi pada masa lalu. 4. Perlindungan kelompok rentan atau meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, minoritas, dan buruh migran. Yang kelima, partisipasi publik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan HAM. Yang saya simpulkan tentang HAM di Indonesia itu telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa kemerdekaan, terutama setelah era reformasi. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terlindung dan dihormati. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi akhir masyarakat, perlindungan HAM di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Sekianlah hasil dari video saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.